Halo Bedikers. Masih ingat pas Pampres Jokowi yang satu ini, Legend Marinir Soehartono? Yang pernah menjadi orang terdekat Presiden Joko Widodo saat jadi pas Pampres di tahun 2017 silam. Lantas seperti apa kabar terbarunya sekarang? Mari kita bongkar. Meski namanya sempat masuk dalam daftar bakal calon Kepala Staf Angkatan Laut, namun harapan kecil itu agaknya harus dipendam dulu. Bukan tanpa alasan. Soalnya beberapa pihak justru mengaminkan hal itu. Karena Legend Marinir Soehartono pernah menjadi pas Pampres Presiden Jokowi di tahun 2017 silam. Ayah dua orang anak ini terus menempuh pendidikan militernya setelah lepas dari Akademi Angkatan Laut A34 di tahun 1988. Hanya setahun berselang, ia kembali menempuh pendidikan di Pendidikan Perwira Siswa Dikpasis A1. Lalu ke Pendidikan Spesialis Perwira Marinir di tahun 1993. Baru 2 tahun lulus, Soehartono kembali mengikuti kursus ke Suslapa TNI AD. Lalu ke Digri di tahun 1997 dan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut di tahun 2001. Namun sebelum itu, ia juga pernah mengenyam pendidikan ke Diko di tahun 1986, Diktafib di tahun 1990, Free-Fall dan Space Domisili TNI AD di tahun 1991, dan Pitol 2 di tahun yang sama. Lalu di tahun 1997 dirinya pernah mengikuti beberapa pelatihan kursus, seperti Counter Terrorism Intelligence Analyst dan SUS Anti Terror. Selanjutnya mengikuti Post Incident Intelligence Collection di tahun 1998, dan Terrorist Devices Technical Response di tahun 1999. Kemudian mengikuti Direct Counter Terrorism dan Military The Prerequisite CSR di tahun 2003. Sosok yang pernah terlibat dalam operasi pembebasan anti Sinar Kudus yang dibajak oleh perompak Somalia ini juga mengenyam pendidikan terakhir di Sekolah Staf dan Komando TNI di tahun 2013. Bicara soal kekayaan, Soehartono terakhir melaporkannya di tahun 2021 untuk periode Desember. Dari catatan itu, harta kekayaannya ditaksir mencapai 5,4 miliar rupiah. Yang kalau dirincikan mulai dari tanah dan bangunan yang jumlahnya keseluruhan mencapai 1,7 miliar rupiah. Selain itu, Soehartono juga mengoleksi beberapa aset berharga berupa 1 unit mobil yang dipilih dari kelas Sport Everest Minibus tahun 2012 yang nilainya mencapai 350 juta rupiah. Selanjutnya, 1 unit mobil kelas Jeep Laredo Classic tahun 1983 senilai 80 juta rupiah. Lalu 1 unit mobil kelas Suzuki Katana Jeep tahun 2001 yang dibeli Soehartono dengan harga 70 juta rupiah. Kemudian 1 unit mobil sekelas Mitsubishi Pajero Sport tahun 2009 senilai 300 juta rupiah. Dan yang terakhir, 1 unit sepeda motor kelas Honda yang dibelinya seharga 7 juta rupiah. Sedangkan untuk harta bergerak lainnya, Soehartono masih menyimpan sekitar 135 juta, lalu sisanya disimpan dalam bentuk kas atau setara kas senilai 2,7 miliar rupiah, dan harta lainnya senilai 5,4 miliar rupiah. Selain punya pendidikan tinggi, pria kelahiran 15 April 1966 ini juga berhasil memegang berbagai jabatan penting selama puluhan tahun berkarir di TNI. Dimulai saat dirinya berpangkat Letnan 2 hingga Kapten. Ia pernah menempati posisi sebagai DPB Kodikasi di tahun 1988 hingga 1989. Lalu menjabat Komandan Peleton Danton 2 KIC Yonep 2 Marinir hingga tahun 1990. Lalu menjabat Wakil Komandan Tim B Denjaka selama 3 tahun, kemudian menjabat PS Tim Teknik di Tasaman Jala Mangkara di tahun 1993 hingga 1996. Kemudian menjabat sebagai Komandan Pasops Denjaka di tahun 1996 hingga 2000, dan Pasi 2 Yonif 2 Marinir selama setahun. Lalu ketika berhasil menempati posisi sebagai Wakil Komandan Denjaka di tahun 2001, saat itu pula, karir Soehartono semakin menanjak, di mana di saat yang bersamaan ia berhasil meraih pangkat mayornya. Namun tak genap setahun, ia menempati posisi itu, dirinya kembali naik jabatan sebagai DPP Dinmako Kormar Dikseskol hingga tahun 2002. Lalu menjabat sebagai Pabandialat Soms Pas Pampres hingga tahun 2003.
Kemudian dialih tugaskan sebagai Danjen Pamsus Grup A Pas Pampres hingga tahun 2004 dan Danjen Walpri Grup A Pas Pampres hingga tahun 2005. Lalu menjabat sebagai Kastab Brigif 2 Marinir di tahun 2008 hingga 2011. Di saat yang bersamaan, ia juga menjabat sebagai Kastab Brig 2 Marinir untuk penugasan di FTK 141-2008. Berikutnya, setelah berhasil naik pangkat jadi kolonel, pria berusia 57 tahun ini juga berhasil mendapati posisi yang strategis sebagai Asintel dan Lantamal 8 Manado hingga tahun 2010. Sama seperti jabatan yang lain, Suhartono tak butuh waktu yang lama untuk terus mengecam manisnya kursi jabatan. Selanjutnya ditugaskan sebagai Denlanal Biak selama setahun, lalu menjabat Denjaka hingga tahun 2012. Kemudian menjabat dan Brief 2 Marinir 1 tahun 2013-2014. Namun hanya beberapa bulan berselang ia kembali ganti jabatan sebagai staf ahli Pangbi Han Kwan Mabar Dikrek XL Sesko TNI tahun 2013. Selanjutnya ditugaskan sebagai Asrena dan Kormar hingga tahun 2015. Lalu Danmen AAL hingga tahun 2016. Setelah berhasil meraih pangkat bintang satunya di tahun 2016, Suhartono ditugaskan sebagai Denlan Tamal 11 Merauke. Lalu pangkatnya naik lagi menjadi Mayor Jenderal dan ia mendapat tugas untuk mendampingi Presiden sebagai Komandan Pas Pampres dan menjabat hingga 2018. Dan menjabat dan Komar hingga tahun 2022 lalu. Setelah itu ia berhasil meraih pangkat bintang 3 dan ditugaskan sebagai Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Laut dan Kodik Latal dan masih menjabat hingga saat ini. Selanjutnya beralih ke penghargaan yang pernah diraih suami dari Nyonya Etta ini. Mulai dari penghargaan berupa Grand Cross of the Royal Order of Sahamatri di Kamboja yang diraihnya di tahun 2018. Lalu penghargaan lain berupa Satya Lencana Kebaktian Sosial, lalu Satya Lencana Wira Dharma, Satya Lencana Wira Nusa, Satya Lencana Wira Dharma dan Satya Lencana Wira Siaga. Dirinya juga pernah meraih penghargaan berupa Satya Lencana Dharma Nusa, Satya Lencana Wira Karya, Satya Lencana Dharma Nusa, serta Satya Lencana Dwi Diasista. Lalu meraih penghargaan berupa Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun, Satya Lencana Kesetiaan 16 tahun, dan Satya Lencana Kesetiaan 24 tahun. Kemudian berhasil meraih penghargaan berupa Satya Lencana Dharma Samudra, Satya Lencana Kesetiaan 32 tahun, dan Satya Lencana Kesatria Yuda. Pria kelahiran Batang ini juga pernah meraih Bintang Yuda Dharma Nararya, Bintang Jalasena Nararya, Bintang Jalasena Pratama, hingga Bintang Yuda Dharma Pratama. Di luar itu, ia juga berhasil meraih berbagai brevet penghargaan, mulai dari brevet Remedia Taifi, lalu brevet Denjaka, brevet Napisil, dan brevet Kesehatan TNI Angkatan Laut. Ia juga berhasil menyandang penghargaan dari Unhan, lalu mendapat Bintang Setia Waspada saat bergabung dengan Pas Pampres hingga Lencana Pomal.